Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Suhaida Mahfud dari kelas FM21C dengan NIM 214162482010. Di sini saya akan memaparkan tugas jurnal untuk UTS Pharmaceutical Care untuk penyakit gagal ginjal dengan judul analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisis. Abstrak, latar belakang gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang bersifat progresif dan irreversible. Gangguan fungsi ginjal ini terjadi ketika tubuh gagal untuk memperhatikan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Faktor-faktor risiko seperti hipertensi, diabetes mellitus, nefropati obstruksi, dan pyelonvariosis kronik dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor berhubungan dengan kejadian gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisasi di RSUD Teguh Rejo, Semarang. Untuk metode penelitian ini merupakan studi deskriptif analitik dengan pendekatan retrospektif yang dianalisis dengan uji statistik dengan tingkat kemaknaan 95% meliputi analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Pada pasien hemodialisasi, sampel diambil dari rekam medis pada periode Januari sampai Desember 2014 dengan teknik simple random sampling. Hasil analisis bivariat variabel hipertensi, diabetes mellitus, nefropati obstruksi, dan pyelonefritis kronik menunjukkan ada hubungan dengan kejadian gagal ginjal kronik. Hasil analisis multivariat menunjukkan hipertensi merupakan variabel paling berpengaruh terhadap kejadian gagal ginjal kronik. Dalam kurung OR sama dengan 5,652, P sama dengan 0,023. Kesimpulan, hipertensi merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kejadian gagal ginjal kronik. Kata kunci gagal ginjal kronik, faktor risiko. Pendahuluan, gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang bersifat progresif, irreversible. Gangguan fungsi ginjal ini terjadi ketika tubuh gagal untuk memperhatikan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga mengakibatkan retensi urin dan sampah nitrogen lain di dalam darah. Pada gagal ginjal kronik terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 mili per menit per 1,73 M2 selama 3 bulan atau lebih dari irreversible yang didasari oleh banyak faktor. Menurut data dari USRDS pada tahun 2014, prevalensi kejadian gagal ginjal kronik di Amerika Serikat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tercatat pada 2011 ada 2,7 juta jiwa dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 2,8 juta jiwa. Di Indonesia, prevalensi kejadian gagal ginjal kronik melalui data riset kesehatan dasar pada tahun 2013 yaitu 0,2%. Kelompok umur 75 tahun ke atas mempunyai prevalensi kejadian gagal ginjal kronik lebih tinggi daripada kelompok umur lainnya yaitu 0,6%. Prevalensi kejadian gagal ginjal kronik menurut jenis kelamin laki-laki lebih banyak dengan angka 0,3%, sedangkan perempuan hanya 0,2%. Dari prevalensi kejadian gagal ginjal kronik pada Provinsi Jawa Tengah yaitu 0,3%. Penyebab kejadian gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisasi baru menurut data yang dikumpulkan oleh Perhimpunan Nefrologi Indonesia pada tahun 2011 yaitu penyakit hipertensi berada pada urutan pertama sebesar 34%, urutan kedua yaitu diabetes mellitus sebesar 27%, dan selanjutnya ada glomerulonefritis sebesar 14%, nefropati obstruksi sebesar 8%,
pleophresis kronik sebesar 6%, ginjal pokistik sebesar 1%, penyebab yang tidak diketahui 1%, dan penyebab lainnya 9%. Berbeda pada tahun 2000, penyebab gagal ginjal yang menjalani hemodialisasi di Indonesia urutan pertama dan kedua yaitu glomerulonefritis sebesar 46,4% dan diabetes mellitus sebesar 18,7%. Selanjutnya obstruksi dan infeksi sebesar 12,9%, hipertensi sebesar 8,5% dan penyebab lainnya sebesar 13,7%. Sedangkan menurut USRDS pada tahun 2014 yang bertanggung jawab terhadap kejadian gagal ginjal kronik, urutan pertama dan kedua yaitu diabetes mellitus sebesar 34% dan hipertensi sebesar 21%, kemudian diikuti glomerulonefritis sebesar 17%, pleophresis kronik sebesar 3,4%, ginjal pokistik sebesar 3,4% dan lain-lain sebesar 21%. Untuk hasil dan diskusi di sini ada tabel bisa dilihat di layar. Berdasarkan tabel sebelumnya menunjukkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar didominasi oleh laki-laki sebanyak 36 orang 62,1%, sedangkan perempuan sebanyak 22 orang 37,9%. Distribusi responden berdasarkan umur, mayoritas berumur 45 tahun ke atas sebanyak 52 orang 89,7%, sedangkan yang berumur kurang dari 45 tahun sebanyak 6 orang 10,3%. Berdasarkan tabel pertama menunjukkan sebagian besar responden menderita gagal ginjal kronik sebanyak 36 orang 62,1%, sedangkan menderita gagal ginjal terminal sebanyak 22 orang 37,9%. Distribusi responden berdasarkan kejadian hipertensi didapatkan sebagian besar responden menderita hipertensi sebanyak 43 orang 74,1%, sedangkan yang tidak mengalami hipertensi sebanyak 15 orang 25,9%. Distribusi responden berdasarkan kejadian diabetes mellitus didapatkan sebagian besar responden menderita diabetes mellitus sebanyak 30 orang 51,7%, sedangkan yang tidak mengalami diabetes mellitus sebanyak 28 orang 48,3%. Distribusi responden berdasarkan kejadian nephrotic distribusi disebabkan sebagian besar responden menderita nephrosis obstruksi sebanyak 38 orang 65,5%, sedangkan yang tidak mengalami sebanyak 20 orang 34,5%. Distribusi responden berdasarkan kejadian pleophresis kronik didapatkan sebagian besar dari responden tidak menderita sebanyak 31 orang 53,4%, sedangkan yang mengalami pleophresis kronik sebanyak 27 orang 46,6%. Dan ini contoh tabel dari hasil yang kedua. Dari 43 pasien yang mengalami hipertensi, ada 23 pasien 63,9% dengan gejala ginjal kronik dan 20 pasien 90,9% yang mengalami gagal ginjal terminal. Dari 15 pasien yang tidak mengalami hipertensi, ada 13 pasien 36,1% dengan ginjal kronik dan 2 pasien 9,1% yang mengalami gagal ginjal terminal. Hasil uji statistik diperoleh nilai Rho sama dengan 0,023 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara hipertensi dengan
kejadian gagal ginjal kronik. Untuk pembahasan hubungan antar hipertensi dengan kejadian gagal ginjal kronik, yaitu peningkatan tekanan dan regangan yang berlangsung kronis pada arteriol kecil dan glomeruli akan menyebabkan pembuluh ini mengalami sklerosis. Lesi nefrosklerosis. Lesi ini bermula dari adanya kebocoran plasma melalui membran intim pembuluh ini. Hal ini mengakibatkan terbentuknya deposit fibrinoid di lapisan media pembuluh yang disertai dengan perbedaan progresif pada dinding pembuluh yang nantinya akan membuat pembuluh darah menjadi vaskokonstriksi dan akan menyumbat pembuluh darah tersebut. Penyumbatan arteri dan arteriol akan menyebabkan kerusakan glomerulus dan atrofi tubulus, sehingga seluruh nefron rusak akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronik. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisasi RSUD Tugu Rejo, Semarang, dan pasien menderita hipertensi berisiko 5,6 kali mengalami kejadian gagal ginjal kronik. Ada hubungannya antara diabetes mellitus dengan kejadian gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisasi di RSUD Tugu Rejo, Semarang, dan pasien menderita diabetes mellitus berisiko 5,1 kali mengalami kejadian gagal ginjal kronik. Ada hubungan antara neuropati obstruksi dengan kejadian gagal ginjal kronik pada pasien hemodialisasi RSUD Teguh Rejo, Semarang, dan pasien yang menderita neuropati obstruksi berisiko 3,7 kali mengalami kejadian gagal ginjal kronik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.